Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa sih hukumnya kita menuntut ilmu? Nah, hukum menuntut ilmu adalah suatu kewajiban. Dan di sini tidak membatasi untuk laki-laki atau untuk perempuan, tapi untuk semuanya teman-teman. Sebagaimana sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwasannya menuntut ilmu adalah suatu kewajiban baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan, teman-teman. Nah, di dunia ini teman-teman kan banyak ilmu tuh. Nah, ilmu yang apa sih yang wajib kita pelajarin? Nah, Imam Fudail bin Iyad ketika menafsirkan hadis ini, beliau mengatakan ilmu yang wajib kita pelajarin adalah ilmu yang diwajibkan atas kita. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ketika Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan kita untuk sholat, untuk zakat, untuk haji, maka hukumnya kita wajib untuk mempelajari rukun-rukun tersebut. Kita mempelajari bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya haji, bagaimana caranya puasa. Tentunya berdasarkan contoh Nabi SAW, teman-teman. Nah, teman-teman, dalam menuntut ilmu juga Allah akan memberikan keberkahan, kemudahan dalam kehidupan kita, teman-teman. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalannya untuk menuju surga, teman-teman. Dalam menuntut ilmu juga kita berada di jalan Allah, teman-teman. Kita fi sabilillah. Na'udzubillah. Kalau seandainya kita diwafatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu ketika kita talabul ilmi, maka dihitung kita di situ mati syahid. Karena Nabi SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa man kharaja yang keluar, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia kembali, teman-teman. Nah, teman-teman, Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan keberkahan itu tidak disebut hanya di hadis, bahkan di Al-Quran juga disebut, teman-teman. Yaitu diantaranya adalah di surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Gitu, teman-teman. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang memiliki beberapa ilmu pengetahuan, gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya, teman-teman, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah ingin memberikan kebaikan kepadanya, kebaikan itu tentunya untuk menuju surga atau kebaikan dunia pun akhirat, Allah akan fahami dia khususnya tentang ilmu agama, teman-teman. Yufaqihu fiddin. Allah akan faqihkan dalam dia dalam urusan agamanya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya ingin membahas beberapa syarat untuk menuntut ilmu, yaitu ada 6, teman-teman. Perkataan ini disampaikan oleh sahabat yang mulia, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajmain, juga pernah dinukil oleh beberapa imam, diantaranya adalah Imam Syafi'i, dan diajarkan juga di pesantren-pesantren, teman-teman. Nah, kalimat itu berbunyi, "Ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Zaka'un, wa hirsun, wa jitihadun, wa dirhamun, wa sohbatul ustazin, wa tulu zamanin." Yang artinya, teman-teman, wahai saudaraku, kamu tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Dan sekarang aku akan memperjelas, memperincikan kepada kamu. Pertama adalah zakaun, kecerdasan. Kedua adalah wahirsun, wajtihadun, wadirhamun, wasohbatul ustazin, watulu zamanin. Nah, kita jabarkan satu-satu ya, teman-teman. Zakaun ini, teman-teman, artinya adalah kecerdasan. Nah, yang dimaksud kecerdasan di sini, teman-teman, kita tidak harus pintar ilmu dunia, ilmu bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, yang kecerdasan di sini dimaksud, teman-teman, maksudnya awal-awal kita menuntut ilmu, teman-teman, adalah kecerdasan, salah satunya adalah untuk mengatur waktu, teman-teman.
Sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus tahu manajemen waktu teman-teman. Kita harus pandai-pandai mengatur manajemen waktu. Kita tidak boleh lengah oleh waktu yang diberikan Allah Jalla Jalaluhu kepada kita. Karena ada mahfuzat yang mengatakan, man arafa ba'da safari ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya suatu perjalanan, maka bersiap-siaplah dia. Tujuan kita adalah akhirat teman-teman, dan kita harus mempersiapkannya sekarang. Juga ada mahfuzat yang lain mengatakan, samratut tafritin nadamatu wa samratul hazmi salamatu. Buah dari kelalaian adalah penyesalan, dan buah dari kecermatan, buah dari kecerdikan adalah keselamatan teman-teman. Nah, selanjutnya adalah wahirsun. Wahirsun ini artinya adalah tamak. Dalam menuntut ilmu kita harus tamak teman-teman. Kita tidak boleh membatasi diri kita dengan ilmu teman-teman. Seandainya dalam suatu tempat kita menemukan 100 ilmu, maka kita harus tangkap 100 ilmu itu. Kita tidak boleh membatasi kita dengan ilmu yang ada di tempat kita menuntut ilmu teman-teman. Selanjutnya adalah wajtihadun. Kita harus bersungguh-sungguh teman-teman. Kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu tanpa kita harus bersungguh-sungguh teman-teman. Ada mahfuzat yang mengatakan seperti ini teman-teman. Ijtihad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Ijtihad, bersungguh-sungguhlah. Jangan lengah, wala taksal, jangan malas. Fanadamatul uqba liman yatakasal. Bahwa sesungguhnya penyesalan itu adalah milik orang-orang yang malas teman-teman. Jadi penyesalan adalah hanya untuk orang-orang yang malas. Ketika kita sudah sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan buah dari kita sungguh-sungguh teman-teman. Selanjutnya adalah teman-teman wadirhamun. Wadirhamun maksudnya di sini adalah dengan uang, dengan biaya, dengan modal. Dalam menuntut ilmu kita harus dengan modal teman-teman. Kita tidak bisa mendapatkan ilmu hanya cuma-cuman teman-teman, hanya gratisan. Sahabat dulu menuntut ilmu, beliau mengeluarkan berpuluh-puluh juta. Ada satu kisah dari sahabat tentang menuntut ilmu tentunya. Nah, sahabat ini dia mengetahui hadis dan dia faham hadisnya, hafal hadisnya, tapi dia tidak tahu sanad hadis ini hasan, sahih atau maudhu, bahkan dhaif. Nah, dia pergi kepada sahabat yang lain yang mengetahui status hadis tersebut. Dia melakukan perjalanan 15 sampai 30 hari teman-teman. Bayangkan berapa dana yang dia keluarkan hanya untuk mengetahui satu hadis itu teman-teman. Padahal dia tahu hanya untuk mengetahui status hadisnya itu hasan atau sahih gitu teman-teman. Selanjutnya adalah teman-teman adalah wasuhbatul ustazin, dekat dengan ustadz. Dalam menuntut ilmu kita tidak boleh benci dengan ustadz, kita harus dekat dengan ustadz. Contohnya seperti ini teman-teman. Ketika kita kepada orang tua kita ingin meminta sesuatu, tentunya kita harus berbicara dengan sopan kepada orang tua kita. Tentunya kita harus melakukan sesuatu yang membuat orang tua kita senang agar memberikan apa yang kita inginkan teman-teman. Begitu juga dengan Allah. Ketika kita ingin meminta sesuatu kepada Allah, tentunya kita harus beramal soleh. Tentunya kita beramal soleh, melakukan sesuatu apa yang disukai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Seperti kita melakukan sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat meminta hujan. Nah, kenapa di sholat istisqa teman-teman kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar? Nah, sholat istisqa ini kan artinya sholat meminta hujan, sholat siraman gitu. Nah, kemarau itu terjadi itu kan karena dosa manusia dan istighfar adalah penghapusnya. Makanya kita disuruh untuk beristighfar, untuk meminta ampun kepada Allah. Nah, dalam menuntut ilmu juga seperti gitu teman-teman. Ketika kita ingin menuntut ilmu, ingin mendapatkan ilmu, maka kita harus dekat dengan orang yang mempunyai ilmu. Satu-satunya makhluk yang mempunyai ilmu adalah Allah Jalla Jalaluhu. Karena Allah Jalla Jalaluhu sudah memberikan ilmu kepada ustadz kita, hanya sedikit ilmu yang diberikan. Tapi kita harus mendekatkan kepada guru kita agar kita juga mendapatkan ilmu teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman adalah watulu zaman. Kita harus membutuhkan waktu yang panjang teman-teman. Dalam menuntut ilmu itu kita harus membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang. Menuntut ilmu adalah bukan suatu pekerjaan, hanya kita tinggal membolak-balikkan telapak tangan.
Tidak teman-teman, tapi kita harus membutuhkan waktu yang panjang teman-teman. Bahkan dulu para sahabat mereka mempelajari ilmu tentang adab sebelum mereka terjun ke dalam lautan ilmu teman-teman. Bayangkan teman-teman, mereka mempelajari 40 tahun untuk adab saja sebelum mereka terjun ke dalam lautan ilmu teman-teman. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau tidak menikah karena dia menuntut ilmu teman-teman, karena dia sudah mendapatkan kenikmatannya menuntut ilmu teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya dapat sampaikan. Bila ada kesalahan kata yang salah atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan karena ini datangnya dari Allah. Jika ada kebaikan maka itu datang dari Allah, jika ada keburukan itu datangnya dari saya sendiri. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat orang yang menyampaikan. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat.